Sobat Jiwa, kita para lelaki yang hidup di era modern ini, sadar atau nggak sadar, sedang dikontrol dengan cara halus tapi masif. Dan ini bukanlah hal yang kebetulan, tapi disengaja dan juga direncanakan. Zaman sekarang itu Sobat Jiwa, mau nonton konten, mau open BO, itu sengaja dibikin sangat gampang dan itu mudah diakses. Nah, ini kita nggak lagi ngomongin soal dosa atau moral ya, tapi ini adalah tentang rencana besar yang juga disengaja untuk melemahkan kita manusia. Seks dan hawa nafsu sengaja dijadikan sebagai senjata yang paling ampuh untuk merusak mental dan juga menghancurkan fokus kita serta merampas kekuatan sejati yang kita punya sebagai seorang laki-laki. Padahal dulu leluhur Nusantara kita bisa berjaya karena mereka itu punya kendali. Makanya mereka sering melakukan puasa. Karena itu mereka lakukan menjadi syarat utama untuk menaikkan ilmu kebatinan mereka. Jadi beneran nggak sih kita lagi dijajah secara halus tanpa kita sadari? Nah, ini adalah materi yang sangat-sangat seru untuk dibahas hari ini. Makanya silahkan tonton video ini sampai habis dan dapetin dulu pemahaman dengan lebih lengkap. Kita mulai di chapter yang pertama. Sobat Jiwa, pasti banyak di antara kalian yang berpikir kalau gairah seksual itu cuman urusan nafsu atau dalam tanda kutip maaf ya, selangkangan aja. Padahal kalau misalnya dilihat dari sisi kesadaran, hawa nafsu itu adalah life force energy atau energi kehidupan yang paling murni, paling kuat yang bisa menjadi bahan bakar utama untuk kesuksesan dan kejayaan kita. Dan itu bukanlah energi yang sembarangan. Para leluhur kita dulu tuh Sobat Jiwa udah paham banget tentang energi seksual ini. Itulah kenapa orang tua zaman dulu kalau misalnya mereka mau ngelmu atau naikin keilmuan ya. Nah kalau di bahasa saya di Sumatera itu nyebutnya adalah lagi nuntut ilmu kebatinan. Nah mereka itu selalu melakukan yang namanya tirakat. Lewat apa? Bertapa atau berpuasa. Bahasa kerennya ini disebut sebagai transmutasi energi. Dengan tirakat atau berpuasa itu Sobat Jiwa, leluhur kita mengubah energi hawa nafsu jadi energi level kesadaran yang lebih tinggi. Dan hasilnya mereka jadi punya kekuatan batin yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat dari sisi psikologis, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat logis atau masuk logika. Ketika kamu bisa mengendalikan energi seksual yang sangat besar ini, maka kamu secara otomatis punya kekuatan penuh untuk mengontrol emosi dan juga menjernihkan pikiran dari segala gangguan. Laki-laki yang bisa menguasai hawa nafsunya adalah laki-laki yang memegang kendali mutlak atas semua arah hidupnya sendiri. Dia nggak lagi disetir oleh keadaan, tapi malah sebaliknya dia yang menyetir keadaan. Dan rahasia besar ini Sobat Jiwa dipahami oleh mereka-mereka yang ingin mengontrol umat manusia. Karena skala energinya yang sangat besar itu, maka siapapun yang mempengaruhi hawa nafsu manusia di dunia, maka merekalah yang punya kekuatan untuk mengontrol dunia. Makanya sistem yang dibuat oleh mereka ini dirancang untuk membuat kita lupa sama kebijaksanaan ini. Kita dibuat hidup di lingkungan yang terpapar oleh hal-hal yang bikin kita lupa sama energi yang sebenarnya sangat besar. Nah, pertanyaannya gini, gimana sih caranya sistem modern ini bisa bekerja melumpuhkan kita? Nah, makanya ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas. Kita lanjut ke chapter berikutnya. Di dalam buku Libido Dominandi, sistem penjajahan halus menggunakan hawa nafsu ini, itu dibahas habis-habisan Sobat Jiwa. Yang intinya ya di bukunya ya, dia bilang cara paling gampang mengontrol sebuah bangsa adalah dengan merusak mental dan juga merusak kendali mereka akan hawa nafsunya masing-masing. Nah kalau sebuah bangsa sudah kehilangan mentalitas dan juga kendali terhadap nafsunya sendiri, maka mereka akan menjadi masyarakat yang paling mudah untuk diatur. Kita lihat aja ya misalnya di dunia politik atau misalnya di dunia bisnis. Ada aturan main yang terkenal ampuh yaitu sex sales. Apapun yang berbau seksual itu pasti laku. Dan ini bukan nggak disengaja ya, tapi memang ini disengaja dimasukkan secara rapi ke dalam bentuk-bentuk kayak film, musik, iklan produk, sampai ke dunia digital. Tujuannya satu, kayak yang tadi, mengontrol. Mereka ingin membuat kita itu semua terpapar sesering mungkin, sebanyak mungkin, dengan hal-hal yang berbau seks, supaya nafsu kita itu bisa lebih mendominasi. Dan dampaknya gimana? Nggak kecil, dampaknya gede banget. Nah, yang pertama, bagi kita laki-laki, kemampuan berpikir kritis kita dan fokus kita itu sengaja dilemahkan. Saat pikiran seorang laki-laki terus-menerus dialihkan ke urusan pemuasan hawa nafsu, maka dia akan kehilangan daya juang, jadi orang yang malas, kemudian penurut, dan bahkan tidak peduli lagi sama masa depannya. Dan tipe laki-laki kayak gini akan sangat gampang banget untuk disetir oleh sistem ekonomi dan juga politik karena mereka nggak lagi punya energi untuk melawan atau untuk mengkritisi keadaan. Sementara bagi perempuan, derajat mereka itu secara tidak langsung itu akan direndahkan tanpa mereka sadari. Tubuh mereka dieksploitasi dan juga dipajang di media sosial
Dan wanita itu cuma dianggap sebagai objek dari hawa nafsu tersebut. Dan hal itulah yang bisa memicu untuk mengubur dalam-dalam kekuatan energi feminim yang sesungguhnya. Di mana kekuatan energi feminim itu memiliki energi keibuan, yang kemudian punya intuisi yang tajam, dan juga kebijaksanaan yang seharusnya menjadi tiang dari sebuah peradaban. Efek kehancuran dua arah ini sudah terjadi di depan mata kita dalam skala global, Sobat Jiwa. Terus gimana caranya strategi kotor ini bisa mendarat di negara kita ini? Kenapa negara kita yang dikenal sangat religius dan kental dengan nilai agama kayak di Indonesia justru menjadi salah satu korban paling parah dari penjajahan halus ini? Kita lanjut pembahasannya di chapter berikut. Indonesia adalah negara yang dikenal sangat religius, kental dengan nilai moral, dan mayoritas penduduknya secara KTP beragama Islam. Logikanya nih, kita punya benteng yang sangat kuat. Tapi faktanya di lapangan, urusan, maaf ya, selangkangan itu tetap menjadi perkara dan masalah yang luar biasa besar di negeri ini. Kita bisa cek ya, kejadian baru-baru ini, banyak pelecehan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren malah. Dan ini nggak cuma terjadi di satu pesantren. Dan nggak cuma perempuan aja yang dilecehkan. Remaja laki-laki pun juga menjadi korban. Dan ini yang terungkap aja. Belum lagi kalau yang tidak terungkap. Bisa jadi bahkan sebenarnya lebih banyak. Ya nggak? Kenapa benteng agama itu bisa runtuh menghadapi serangan ini? Jawabannya sederhana sekali, Sobat Jiwa. Karena musuh kita nggak pakai senjata api, nggak dalam bentuk perang. Tapi sudah dalam bentuk sistem yang langsung masuk ke alam bawah sadar kita. Tanpa kita sadar bahwa itu sedang diproses. Ini bukan cuma urusan dosa atau moral ya Sobat Jiwa. Ketika orang dewasa atau bahkan para orang tua kita hidup dalam ketidaksadaran dan kalah oleh perbudakan hawa nafsunya sendiri, maka yang menjadi korban yang paling hancur adalah generasi penerus kita, yaitu anak-anak kita sendiri. Kasus kekerasan seksual pada anak itu terus meningkat. Atau bisa jadi, anak-anak muda zaman sekarang tumbuh besar untuk melanjutkan ketidaksadaran tadi. Mereka terjebak dalam siklus kecanduan hawa nafsu yang merusak mereka secara perlahan. Ini adalah semacam taktik penjajahan yang sangat halus dan juga rapi. Otak para lelaki di Indonesia sengaja dibuat sibuk, lelah dan lemah cuman untuk mikirin urusan selangkangan aja. Ketika pikiran sudah habis dikuras di sana, maka otomatis kita para laki-laki akan lupa dengan hal-hal nyata yang sedang terjadi di depan mata kita. Kita lupa kalau misalnya kita perlu mikirin masa depan, kita lupa kalau misalnya kita perlu mikirin cuan, dan kita juga lupa kalau negara ini sebenarnya lagi krisis. Dan tanpa disadari, hak hidup dan masa depan kita semua digerus habis-habisan oleh keadaan. Kalau misalnya kita lihat mundur ke belakang ya, tanah Nusantara kita ini pernah melahirkan peradaban yang sangat dihormati karena energinya. Nah, saya juga penasaran nih, gimana sebenarnya cara leluhur kita memandang seksualitas itu agar tidak menjadi alat pelumpuh, tapi malah sebaliknya, jadi sumber kekuatan batin yang luar biasa. Yuk kita lihat ajaran rahasia dari para leluhur Nusantara kita. Kalau di era modern ini, seks dijadikan senjata sebagai pelumpuh massa. Nah, zaman dulu, leluhur Nusantara itu punya pandangan yang jauh berbeda, jauh lebih sakral, dan jauh lebih luar biasa. Mulai dari ajaran tantra kuno sampai serat-serat kauruh jiwa di Nusantara. Seks itu kalau zaman dulu tuh nggak pernah dipandang tabu, Sobat Jiwa. Tapi kalau sekarang, kalau misalnya kita ngomongin seks, terutama dalam batasan agama ya, itu rasanya kenapa masih tabu banget buat dibahas. Zaman dulu itu, leluhur kita melihat seks itu sebagai sesuatu yang sakral, bukan tabu ya. Mereka melihat seks itu dari sudut pandang yang lebih dewasa. Dan mereka bisa menjadi orang yang sangat dewasa seutuhnya. Artinya dewasa seutuhnya itu gimana? Dia mampu untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Atau dalam istilah Jawa dikenal dengan ngadek raga, ngadek rasa. Kalau kita lihat di kitab legendaris Jawa kuno, yaitu Serat Centini, nah di antara Sobat Jiwa di sini yang orang Jawa pasti tahu mungkin ya, kita akan menemukan ajaran yang disebut ilmu asmaragama. Di dalam serat ini, seks itu sama sekali nggak dipandang sebagai sesuatu yang cabul, kotor, atau sekedar pelampiasan hawa nafsu aja. Tapi justru sebaliknya, leluhur kita memandang seks sebagai sebuah gerbang, sangkan paraning dumadi. Sebuah laku spiritual dan juga ritual yang sangat sakral untuk menyatukan frekuensi batin, hati, dan juga pikiran dari sepasang manusia. Bahkan di dalam satu kisah monumentalnya, terdapat praktek malam pengantin tanpa bersetubuh, Sobat Jiwa. Di mana tokoh Among Raga dan istrinya diajarkan untuk melewati puluhan malam di kamar pengantin itu tanpa berhubungan seks sama sekali. Melainkan yang mereka lakukan adalah berdiskusi mendalam tentang ketuhanan. Untuk meleburkan ego mereka masing-masing lebih dulu.
Nah, itu untuk membuktikan bahwa seksualitas di masa lalu itu dijaga kesucian dan energinya dengan kesadaran penuh. Demi memperkuat batin, bukan untuk melampiaskan birahi. Leluhur kita itu tahu bahwa ketika energi seksual itu ditempatkan pada tempat yang semestinya, dia akan memancarkan getaran kekuatan yang membuat seorang laki-laki atau seorang pria menjadi berwibawa, bijaksana, dan tidak mudah tergoyahkan. Nah, ini satu pertanyaan menarik nih. Gimana caranya kita yang hidup di tengah gempuran dunia modern saat ini bisa juga ikut mempraktekkan warisan kesadaran para leluhur itu? Menarik untuk dibahas? Makanya jangan kemana-mana dulu. Lanjut di chapter berikut. Leluhur kita zaman dulu itu sudah menyadari Sobat Jiwa bahwa energi seksual itu merupakan energi yang sangat besar. Nah, di zaman sekarang banyak yang mikir masa lajang sebelum menikah itu adalah masa yang sepi dan juga membosankan. Padahal ini adalah masa keemasan atau golden age dalam hidup kita, khususnya buat yang para lajang. Ini adalah waktu di mana kamu memiliki cadangan energi paling berlimpah untuk mencapai kesuksesan duniawi maupun spiritual. Tapi sayangnya di era modern sekarang, energi keemasan itu sedang dibajak habis-habisan lewat jebakan yang sangat halus tadi, yaitu apa? Pornografi atau perilaku seks bebas dan juga dalam berbagai tradisi spiritual nih ya, energi seksual itu adalah bentuk dari energi kehidupan terkuat yang disebut juga dengan prana, Sobat Jiwa. Setiap kali kamu menonton film atau melakukan seks bebas gitu ya, kamu sedang mengalami kebocoran energi yang sangat besar. Dan sebenarnya kita juga tahu pasti ya, bahwa yang namanya pornografi dan juga cuman fokus pada kesenangan sesaat yang bikin seluruh energi kita berputar-putar dan terperangkap hanya di dua cakra paling bawah. Dan dampaknya apa? Kita jadi sulit fokus, suka merasa lelah, dan kehilangan motivasi, dan yang pasti secara otomatis vibrasi kita pasti sangat-sangat drop. Sedangkan perilaku seks bebas itu Sobat Jiwa, membuat kamu menyerap energi orang lain itu secara acak yang pasti belum tentu baik untuk vibrasimu. Bayangin aja ya kamu ONS atau FWB-an sama orang yang lagi stres. Maka saat yang sama itu, kamu melakukan pertukaran energi melalui seks sehingga energi stres itu bisa menular dan nempel di tubuhmu. Tapi sebenarnya ada kabar baiknya juga ya, bahwa banyak zaman sekarang anak muda yang sudah mulai sadar terhadap hal ini. Banyak anak muda yang juga mulai mempraktekkan retensi seksual, yaitu praktik menahan diri dari pelepasan energi seksual secara sia-sia. Nah, analogi gampangnya nih ya, retensi seksual itu kayak kita lagi investasi. Semakin banyak investasi, semakin menggulung juga profitnya. Nah, gitu juga dengan seks ya Sobat Jiwa. Semakin kita bijak menggunakan energi seksual kita, maka energi prana kita secara otomatis akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ke otak. Nah, hasilnya juga luar biasa. Pikiran kita itu akan berubah menjadi jauh lebih jernih, lebih tajam, dan juga fokus. Kita bisa mendadak menjadi punya disiplin yang sangat tinggi terhadap kegigihan mental kita yang kuat untuk mengejar target misalnya. Atau tiba-tiba muncul ide-ide cemerlang atau ide-ide kreatif yang bisa membuat bisnismu menjadi lebih baik. Atau sesuatu yang bisa lebih bermanfaat intinya. Luar biasanya lagi Sobat Jiwa, leluhur kita sudah tahu tentang hal ini dari dulu. Mereka sudah memiliki ilmu dan kebijaksanaan bagaimana caranya menggunakan energi seksual ini untuk kepentingan peningkatan spiritual mereka. Nah, kita udah bahas banyak hal dari tadi ya. Mulai dari gimana sistem modern bekerja secara halus untuk menjinakkan kekuatan kita lewat energi seksual. Kemudian kita juga tahu tadi bagaimana peradaban masa lalu menjaga kesucian energi mereka hingga memahami rahasia transmutasi libido menjadi bahan bakar kesuksesan lewat retensi seksual. Tapi balik lagi, pada akhirnya semuanya itu kembali ke keputusan kita masing-masing. Apakah kamu mau tetap menjadi laki-laki yang gampang disetir, dilemahkan, atau dikontrol oleh sistem, atau kamu akan bangkit, berdiri tegak, dan mengambil kendali penuh atas energi hidupmu masing-masing? Definisi laki-laki yang kuat dan hebat itu bukan mereka yang bangga karena bisa menaklukkan banyak wanita di luar sana. Bukan juga mereka yang merasa bebas, padahal sebenarnya menjadi budak yang selalu berlutut menuruti apapun bisikan dari hawa nafsunya. Laki-laki yang kuat, dihormati, berwibawa, dan juga punya harga diri adalah laki-laki yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Dia adalah laki-laki yang memegang kontrol mutlak atas pikiran, emosi, dan juga energi prana yang ada di dalam tubuhnya. Ketika kamu berhasil menguasai gejolak di dalam dirimu,
maka dunia di luar sana otomatis akan tunduk dalam kendali. Terima kasih untuk semua Sobat Jiwa yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di Langkah Jiwa.